Baik, untuk menambah daripada wawasan keilmuan kita, kiranya kami mohon kesediaan dari beliau Bapak Kiai Haji Zuhri Yakub untuk memberikan sebuah sportif semangat untuk kami-kami di Majelis Asrifiyah bagaimana untuk tetap istiqomah menjalankan Majelis Jamiah Asrifiyah itu sendiri. Mohon waktunya dipersilahkan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim hamidan wa musalliyan wa musallima. Yang sama kita muliakan, kita hormati Bapak Kiai Haji Simam Hanifun Nusuk, kita lebih akrab menyebutnya Gus Nip, para pimpinan Asy-Syarifiyah, Sahibul Bait, Bapak Beringin Ilianto, seluruh jamaah yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Hanya malam ya, saya berangkat dari sabda Nabi, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang apabila 3 perkara itu ada pada diri seseorang, maka orang tersebut akan mendapatkan manisnya iman. Halawatul iman. Dalam kitab Tahzib dikatakan ini isti'arah, syubbihat ragbatul iman bil hulwi. Jadi kalau bahasa kitanya mah nyaman dalam keimanan, nyaman dalam beragama, nikmat dalam ibadah, itu disebut dengan halawatul iman. Barangkali selama ini kita kalau untuk urusan ibadah masih jauh dari kelas nyaman dan nikmat, karena masih lebih karena unsur keterpaksaan atau memaksakan diri dan sebagainya. Tapi Nabi mengatakan bahwa ada 3 perkara yang bisa menghantarkan nikmatan iman pada seseorang. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah ketika seseorang mampu meletakkan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, mengalahkan cintanya dari segala apapun. Ini para sahabat telah membuktikan ini semua. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang mencintai orang lain itu hanya karena Allah saja. Dan yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyukdafa finnar. Dia tidak suka untuk kembali kepada kekufuran atau menjadi kafir, sebagaimana dia tidak ingin dilemparkan ke dalam api neraka. Kalau yang pertama tadi bicara tentang komitmen keimanan yang elementer, yang sangat pondasi, yang sangat substantif sekali. Yang pertama itu iman kepada Allah, meletakkan Allah dan Rasulnya sebagai tujuan utama. Yang kedua yang saya maksud, menyambung beliau tadi ini, kaitan kita untuk senantiasa berjamaah, menjaga dan merawat kecintaan di antara kita, bil khusus kita ini yang sesama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi kita memang satu faham, ahlus sunnah wal jamaah. Ditambah lagi kita punya idola tersendiri, secara khusus lagi, lebih spesifik lagi, yaitu Hadratil Habib Yahya, Habib Lutfi bin Yahya. Jadi sebenarnya kita punya ikatan-ikatan yang linear sekali dengan sahabat Nabi ini. Cuma masalahnya memang kita sekarang berada pada masa dan era di mana kebencian itu lebih mengemuka ketimbang kasih sayang. Padahal
Ketika kita mengimani Allah dan kita membaca ayat-ayat Allah, sebelum kita baca yang lain, mengiringi sebutan lafzul jalalah itu langsung Allah hadirkan sifatnya Rahman dan Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau kita kaitkan dengan hadis lain, takhallaqu bi akhlaqillah, maka perilaku kebencian yang sedang marak dalam kehidupan kita ini jauh sekali dari nilai-nilai al-hubbillah itu. Jauh. Apalagi mengklaim kebenaran sepihak lalu memvonis, menjat pihak lain dengan vonis yang sebenarnya bukan wilayah dia. Maka itu penting bagi kita pada akhirnya adalah jangan pernah berhenti bermulazamah, mujalasah dengan para ulama, hadir ke majelis ilmu untuk lebih menambah wawasan dan pendalaman pemahaman kita terhadap agama. Dan memahami agama bukan hanya sekedar satu kumpulan aturan hukum, tetapi kita memahami itu adalah sebagai sebuah kebutuhan bagi kita, karena memang memahaminya secara substantif, isi bukan lagi kulit. Sementara yang ramai hari ini kan mengedepankan kulit. Casingnya sih iPhone 12 tapi isinya peniti. Nah, itu bisa kita lihat dalam keseharian kita di medsos itu kayak apa. Masya Allah. Makanya kecil saja contoh, ibadah disebut sebagai amal soleh. Apa yang kita lakukan berupa kebaikan dalam agama ada istilahnya namanya amal soleh, amal solihun gitu. Dari soluha kan menjadi fa'ilnya solihun. Solihun itu artinya dari isim fa'il kan berarti yang baik. Amal yang baik, amal yang memiliki kekuatan untuk membuat pelakunya menjadi baik. Jadi beragama itu ketika kita menjalankan perintah Allah nggak berhenti sampai di situ. Karena Allah sendiri nggak butuh sebenarnya ibadah kita. Allah kita puji, Allah sudah terpuji sebelum kita puji Dia. Dan Allah sama sekali nggak butuh dengan pujian kita. Kita sujud kepada Allah tidak akan memperbesar keagungan Allah dengan sujudnya kita. Dan seterusnya. Terus kenapa kita harus kemudian menjalankan perintah Allah itu? Bahkan sampai pada titik tertentu ketika orang tidak melakukan itu dikatakan keluar dari Islam. Sebegitu pentingnya posisi itu. Itu karena memang kita benar-benar butuh itu. Butuh untuk melakukan apa yang disebut dengan penghambaan dan kehambaan. Kalau kitabnya Syekh Zaini Dahlan itu kan dibedakan antara ubudiyah dan ibadah begitu. Ya, kehambaan dan penghambaan. Nah, dua-duanya kita ambil pada posisi yang harus linier, harus sejalan. Sehingga pada akhirnya ketika Allah katakan aqimis sholah lidzikri, kita ketemu situ. Karena manusia itu memang butuh Tuhan, maka dia butuh tunduk kepada Allah. Jadi hakikatnya sholat kita bukan untuk Allah. Dia adalah sebuah bentuk komitmen kita bertuhan kepada Allah untuk menjalankan apa yang diperintah. Tapi lebih dari itu sesungguhnya ini adalah hubungan kita yang memang sangat kita butuhkan senantiasa untuk mendatangkan limpahan kasih sayang dan rahmatnya Allah bagi kehidupan kita. Aqimis sholah ta'lidzikri, laksanakan sholat untuk kamu ingat kepadaku. Karena zikir itu adalah qutur ruh. Jadi kalau manusia ini ada dua aspek. Pertama aspek fisik, yang kedua aspek rohani. Fisik kita memang butuh makan ketika lapar. Fisik kita butuh minum ketika kita haus. Fisik kita butuh istirahat ketika kita memang lelah. Dan semuanya itu punya sinyal-sinyal tersendiri. Ketika tubuh kita butuh makanan, dia kasih sinyal sama kita berupa lapar. Kita paham betul itu. Asal lapar, tubuh kita ini butuh minum, maka dia kasih sinyal ketika tubuh kita kurang cairan dengan rasa haus. Kemudian ketika tubuh ini butuh istirahat, dia kasih sinyal sama kita ngantuk. Kita paham itu kebutuhan itu. Maka nggak perlu pakai wahyu yang kayak gitu, karena bicara fisik sekali, physically. Tapi aspek manusia yang tidak kalah pentingnya adalah aspek rohaninya. Nah, sementara makanannya itu bukanlah makanan seperti yang kita ada di depan kita ini.
Ruh kita itu yang paling dibutuhkan adalah asupannya adalah dzikir. Maka kemudian bersambung dengan ayat lain, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Itu esensi daripada ibadah sholat kita. Lah, apakah cuma sampai di situ? Tidak. Pada kemudiannya kita bisa ketemu ayat lagi, apa itu yang sholat itu mencegah, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Lah, yang menariknya kemudian, sholat itu adalah sebuah gerakan, satu gerakan simultan manusia, dari mulai dia berdiri mengangkat tangan sampai nanti diakhirinya dengan salam. Ini saya maksud tadi aspek kemanusiaannya. Di dalam semua amal ibadah itu ada keterkaitan manusia dengan manusia, bukan sekedar bicara manusia dengan Tuhan. Kalau manusia dengan Tuhan itu terkait dengan ubudiyah dan ibadahnya. Tapi kemakhlukannya, posisinya sebagai makhluk itu juga sangat menentukan. Maka ibadah itu di-create oleh Allah, disyariatkan oleh Allah, bukan sebagai bentuk egonya Tuhan untuk dijadikan sebagai dituhankan oleh makhluknya, tapi justru bagaimana Allah mensyariatkan aturan agar manusia menjadi manusia dan bisa memanusiakan manusia. Itu yang kemudian Nabi katakan khairun nas anfa'uhum linnas. Maka belum jadi soleh hidup kita ini kalau kita solehnya infirodi, soleh individu. Kesolehan kita itu baru terlihat ketika ada kesalehan sosial dalam hidup kita. Itu kemudian kita bisa lihat dalam sholat. Kita akhiri sholat itu dengan salam. Salam itu kan menebarkan doa, keselamatan, rahmat, dan keberkahan bagi semesta. Makanya ketika kita mengucapkan assalam, kita dengan mengisyaratkan menoleh ke kanan, salam yang pertama, dan salam yang kedua menoleh ke kiri, dengan mengucapkan doa. Kalimatnya insya'iyah, tapi kalimatnya khobariyah, tapi maksudnya adalah insya'iyah. Semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan terlimpah untuk kalian, kamu yang ada di depan saya dan kamu yang ada di samping kanan saya. Begitu kita salam yang kedua, kamu yang ada di samping kiri dan yang ada di belakang. 4 penjuru mata angin tersasar oleh doa seorang musolli untuk orang lain. Maka itu idealnya seorang muslim yang sudah bertuhankan Allah, sebagaimana Allah punya kasih sayang kepada hambanya dengan memberikan jatah-jatah kehidupan, sarana kehidupan. Kita nih sebagai hamba Allah juga idealnya adalah seorang muslim itu memberikan kemanfaatan hidup bagi orang lain, tidak egois, tidak hanya memfokuskan dirinya pada kepentingan pribadinya, tapi bagaimana kemudian menghadirkan dirinya menjadi agen kemaslahatan orang, mengajak orang, memberikan kemanfaatan pada orang, memberikan kebaikan. Minimal kalaupun kita tidak bisa memberikan kebaikan apa-apa, kita mengharapkan kebaikan bagi orang. Maka kita selalu mendoakan itu. Dan ini menjadi kontradiktif ketika kita sudah sholat, jidatnya sudah hitam, tapi tiap hari menebar permusuhan dan kebencian. Di mana makna assalamualaikumnya itu? Kehilangan esensi ibadah kita. Kita hina, kita caci maki, kita tebar kebencian dan permusuhan, kita hasud, dengki, dan sebagainya. Maka baru kita akan merasakan enaknya yang Nabi tadi katakan halawatul iman itu, ketika orang mampu mewujudkan kecintaan kepada orang lain. Dasarnya karena Allah, bukan hub at-tabi'i tapi hub al-ikhtiyari. Kalau hub tabi'i udah biasa, udah alamiah, itu namanya saudara sama saudara sayang, peduli, itu alamiah namanya. Tapi hub ikhtiyari itu memang harus kita upayakan. Kita ini tahunya nggak ada yang kenal tadi. Kita awalnya kita lahir bukan dari satu keluarga, tapi kita kumpul begini, dengan duduk kayak begini ini. Ini lama-lama akan terbangun rasa di antara kita. Ada atensi di antara kita. Dan dasarnya karena Allah yang suruh kita untuk melakukan itu. Dan dalam Islam ada sebuah jargon yang disebut dengan, idiomnya disebut dengan silatur rahim, menyambung sebanyak-banyaknya kasih sayang. Ini hanya ada dalam Islam sebutan ini. Hubungan pertemanan, perkawanan, persaudaraan
dalam Islam itu punya idiomatik tersendiri, yaitu sebutannya adalah silaturahim, hubungan kasih sayang. Kenapa kita harus menebar kasih sayang dan berkasih sayang kepada orang lain? Ya karena memang pada faktanya tidak ada orang bisa hidup sendirian. Sebuah pengingkaran pada jati diri kemanusiaan ketika orang membangun egonya. Dan dia telah mengingkari eksistensi dirinya sebagai manusia yang memang dari sononya, kalau bahasa filosofinya namanya makhluk sosial. Jadi tidak linier dengan maksud kehidupan dia sendiri. Karena siapapun kita butuh orang lain. Mau atau tidak mau. Saya orang Jakarta. Saya tinggal di Jakarta, dari belum lahir udah di Jakarta saya. Dan sampai hari ini orang Jakarta masih butuh beras, masih butuh nasi, masih butuh sayuran. Dan orang Jakarta sudah tidak bisa lagi tanam padi, walaupun dulu saya masih ingat, masih ngudak-ngudak belekok di sawah. Ini hari udah gak ketemu, tanahnya udah diaspal semua. Tapi saya masih butuh beras, saya masih butuh sayuran. Dari mana saya dapatkan itu? Saya dapatkan dari orang-orang yang tinggal di kampung, yang mungkin sampai hari ini belum pernah ngelihat Monas kayak apa, yang tiap hari berkecimpung dengan ciku-ciku di sawah. Mereka tanam padi di sana, ada yang tanam sayuran di sana. Orang yang tinggal di Jakarta punya duit, tapi dia nggak bisa hidup dengan duit, karena duit nggak bisa dimakan. Maka dia butuh, dia beli dari orang kampung yang telah memproduksi beras dan sayuran. Orang kampung pun sebenarnya nggak bisa juga hidup hanya dengan beras dan sayurannya, juga nggak bisa membangun egonya. Biar orang Jakarta mati, makan tuh duit, yang punya beras kita makan sendiri sini berasnya, nggak bisa juga. Dia butuh yang lain. Dia butuh untuk menyekolahkan anaknya, dia butuh uang, mau besan, mau kondangan, ngapa? Dia butuh duit. Maka di sana akan terbangun hubungan simbiosis mutualisme, ada hubungan yang saling menguntungkan. Maka itu kemudian nggak boleh gagah-gagahan. Orang tinggal di kota besar, orang Jakarta ke kampung gagah-gagahan pakai kacamata hitam seolah paling jaya gitu. Lalu kemudian merasa paling superior dan menganggap orang kampung inferior. Tidak ada dalam Islam. Kita saling butuh antara yang di kampung dengan yang di kota. Begitupun ya antara orang-orang kita sendiri ini, hatta kiai sama umat, jadi saling butuh sebenarnya. Saya jadi ustadz ini nggak ada artinya Pak kalau nggak ada umatnya. Alhamdulillah masih banyak orang bodoh, sehingga orang bodoh minta diajarin. Lu coba kalau ustadz semua. Saya jadi ustadz gara-gara ada yang kagak ustadz gitu loh. Jadi ketika saya jadi ustadz juga jangan jumawa mentang-mentang saya ustadz, saya merasa dibutuhin orang, padahal saya sendiri juga butuh. Faktanya zaman corona ini ustadz banyak yang kolap. Karena pengajian bahkan tahlilan sampai libur. Saya bisa katakan bahwa yang paling terdampak corona itu kan ustadz sebenarnya. Cuman tinggal dilihat aja. Masya Allah. Jadi kita saling butuh pejabat dengan rakyatnya. Nggak bisa juga pejabat itu merasa dia yang paling berkuasa lalu kemudian dia bisa sewenang-wenang. Kita memang butuh pejabat, kita bikin surat ini surat itu, legalitasnya di tangan dia. Kita butuh ini butuh itu segala macam. Maka kita tidak boleh sembarangan menghadapi mereka. Karena kita membutuhkan mereka, ketertiban, aturan main dalam hidup ini. Kalau nggak ada yang ngatur bagaimana? Tadi gue sudah menyebutkan tentang nizam. Ya. Makanya dalam Islam itu ada disebut dengan bugot, ketika ada orang semena-mena membantah, melakukan perlawanan pada penguasa yang sah karena akan menimbulkan kemudaratan. Kita diajari untuk tahu posisi kita. Namun demikian para pejabat juga nggak boleh sembarangan, karena dia juga memegang amanat untuk mengurus rakyatnya. Jadi rakyat nggak boleh sombong, ya pejabat juga sama, nggak boleh sombong. Jangan mentang-mentang pejabat jadi lurah, mentang-mentang lurah, padahal dia jadi lurah kan gara-gara ada rakyat. Coba kalau nggak ada rakyatnya, kebun kosong yang bisa ngurusin, ngadu jangkrik dia. Jadi pejabat butuh rakyat, rakyat butuh pejabat. Sampai orang sakit sama orang sehat itu ya terjadi hubungan silaturahimnya, hubungan kasih sayang harus terbangun.
Orang sakit butuh dokter, orang sakit butuh obat dan butuh tukang obat. Tapi nggak bisa dipungkiri juga kalau dokter dan tukang obat butuh orang sakit. Gitu. Kalau nggak ada orang sakit, ya dokter dapat duit dari mana? Dia bisa kaya itu kan gara-gara orang sakit. Tukang obat laku gara-gara orang sakit. Ya orang sehat semua, siapa yang mau beli obat? Kalau lagi ada bencana, lagi pandemi, epidemi segala macam, saya pikir ini doa dokter lagi diijabah gitu kira-kira. Sampai orang mati saja sama orang hidup, ini makanya kan nggak boleh sembarangan. Kita nanti saat mati, walaupun kita udah nggak tahu, tapi sebenarnya kita butuh. Orang hidup, orang mati itu lihat bagaimana saling butuhnya di antara mereka. Orang mati nggak bisa mandi, mesti dimandiin sama yang hidup pasti. Orang mati nggak bisa pakai baju dibungkus sama yang hidup. Orang mati nggak bisa jalan ke kubur, mesti digotong ke kuburan. Orang mati nggak bisa gali kuburnya. Yang gali itu orang hidup. Udah digali masih nggak bisa masuk dia. Mesti dimasukin sama yang hidup. Apakah kemudian bahwa yang butuh itu hanya orang mati butuh sama orang hidup? Tidak. Faktanya orang hidup juga butuh orang mati. Minimal tukang kain kafan itu butuh orang mati. Tukang gali kubur itu ya dia butuh orang mati. Bayangkan kalau 2 hari nggak ada yang mati, itu pasar siapa yang mau beli kain putih? Nggak ada yang mati, tukang gali kubur apa yang dia mau gali coba? Masya Allah. Jadi dia butuh orang hidup. Dari sini dari mana kemudian kita mengingkari fakta kalau kita semua ini hidup butuh orang lain? Maka itu Islam meletakkan ukhuwah itu pada kalimat yang dalam pendekatan ilmu balaghahnya itu innamal mu'minuna ikhwatun. Benar-benar keimanan kita ini dipertaruhkan sejauh mana kita membangun persaudaraan, membangun kebersamaan, membangun harmoni. Maka mudah-mudahan syarfiyah ini kita memotori itu, kita membangun rasa itu dan memotori itu kemudian bisa menularkan kepada yang lain. Ya, kita membangun semangat ukhuwah Islamiyah kita bukan lagi dengan kata-kata tapi dengan visi dan perilaku yang jelas lewat kebersamaan kita. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.